எதிரடிக்கும் தம்சனே 100 கோடி எரிமலையின் ஆடி துடிக்க வைக்கும் கபாலீஸ்வரா. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Jai Lava Kusa. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Terlihat 3 orang saudara kembar yang sedang bersiap untuk mengikuti sebuah pentas drama teater. Ketiga orang tersebut bernama Jai, Lava, dan Kusa. Namun Jai yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara tersebut memiliki sebuah gangguan dalam berbicara. Ia selalu terbata-bata dalam berbicara. Hal itu tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya termasuk juga saudaranya selalu menertawakan dan mengejeknya. Sehingga akibatnya kekurangan itu ia tidak pernah dijadikan sebuah pameran utama dalam setiap drama teater. Tidak seperti adiknya, yang selalu mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang melihat penampilan mereka. Sedangkan Jai hanya berperan sebagai karakter pelengkap dalam drama tersebut dan itu membuat keberadaan Jai tidak dianggap penting oleh setiap orang yang melihatnya. Namun meskipun demikian, Jai tetap diam karena kebahagiaan kedua adiknya lebih utama bagi dirinya. Akan tetapi semakin hari sikap pamannya yang merupakan pemilik dari teater tersebut semakin mengucilkan si Jai. Bahkan, hampir semua anggota keluarganya tidak menganggap keberadaan Jai termasuk juga saudara kembarnya. Dan dari semua keluarganya hanya ibunya lah yang menyayangi dan menerima kekurangannya si Jai ini. Namun sayang ibunya meninggal dan hal itu membuat Jai sangat sedih karena ibunya adalah satu-satu orang yang menerima dirinya. Kemudian pada saat ibunya telah selesai dikremasi, terlihat Lava dan Kusa dibawa pulang oleh pamannya dan mereka meninggalkan Jai sendirian. Beberapa hari setelah kematian ibunya, pamannya mulai mempersiapkan kembali pentas drama yang bertemu tentang Ramayana, dan pada saat itu terlihat Jai hanya bisa melihat dan tidak ikut diskusi, karena ia tidak memiliki peran dalam pentas kali ini. Di sana Jai mendengar cerita mengenai Ramayana sangat menyukai terutama kepada tokoh Rahwana, karena menurut Jai penderitaan hidup Rama dan Laksmana adalah balasan karena mereka telah menghina adik perempuan Rahwana dan bagi Jai, tidak ada salahnya jika Rahwana berbuat seperti itu karena dia ingin membela adiknya. Kemudian waktu pementasan tiba, pada saat Kusap berpura-pura membakar kerajaan Rahwana, ternyata tanpa mereka sadari Jai dengan sengaja membakar panggung drama tersebut karena ia sudah sangat muak terhadap perilaku keluarga dan juga saudara kembarnya yang tidak pernah menganggap keberadaan dirinya. Setelah kejadian tersebut, tanpa terasa beberapa tahun telah berlalu. Scene memperlihatkan para gangster yang tengah menyerang sebuah rumah megah di kota Baipur. Para gangster tersebut adalah bawahannya Misra. Maksud dan tujuan Misra ke sana adalah untuk menemui seseorang yang bisa disebut Rahwana. Sosok dari Rahwana tersebut tak lain adalah Jai. Namun, saat itu Jai tidak ada di rumahnya, yang kemudian membuat Misra semakin kesal. Ia terus-menerus membunuh orang yang berada di sana dan bahkan ia pun membunuh tangan kanannya Jai. Sementara itu terlihat Kusa yang saat ini merupakan seorang pencuri handal di kota Hyderabad. Bagi Kusa yang terpenting dalam hidup hanyalah sebuah uang. Setelah melakukan pencurian, Kusa pergi ke sebuah bar bersama teman-temannya Pravin. Dan secara tiba-tiba uang curian Kusa diambil oleh orang lain. Hal itu kemudian membuat Kusa sangat marah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi para pencuri tersebut. Setelah menghabisi mereka, Kusa dan Pravin memilih untuk pulang. Namun, saat di perjalanan tanpa sengaja Kusa dan Pravin menabrak sebuah mobil yang melintas dari arah yang berlawanan. Kejadian itu membuat Kusa panik dan ia langsung menghampiri mobil tersebut. Namun, pada saat Kusa hendak melihat orang tersebut, ia benar-benar terkejut karena wajah mereka benar-benar mirip. Dan pria yang tertabrak tersebut adalah Lava yang merupakan saudara kembarnya. Kusa yang melihat keadaan Lava langsung membawanya ke rumah sakit dan tak berselang lama, Lava pun tersadar. Akan tetapi saat Lava melihat orang yang mirip dengan dirinya, ia terkejut. Lava langsung memeluk saudaranya tersebut karena sejak kejadian terbakarnya panggung teater ia tidak pernah lagi bertemu dengan saudara-saudara kembarnya. Kusa menceritakan kepada Lava bahwa setelah kejadian itu ia ditangkap oleh polisi karena mereka mengira bahwa Kusalah dalang dari semua ini.
Hidup Kusa menderita selama di perjalanan hingga akhirnya setelah masa tahanan habis, Kusa memilih menjadi seorang pencuri untuk melangsungkan kehidupannya. Mendengar cerita Kusa, Lava juga menceritakan kehidupannya setelah kejadian tersebut. Ternyata pada saat itu Lava ditemukan oleh seorang pemadam kebakaran. Ia diadopsi dan diberikan pendidikan yang layak hingga akhir ia mampu menjadi seorang manajer bank hingga saat ini. Namun kehidupannya itu tidak berjalan mulus. Lava selalu dimanfaatkan oleh satpam, para karyawan dan bahkan asisten bank tersebut. Karena Lava merupakan sosok yang baik dan juga rendah hati. Audit accounts matundana. Kemudian pada suatu waktu ada seorang yang meminta pinjaman uang sebanyak 1 crore. Orang tersebut bernama Yadagiri. Orang tersebut memberikan jaminan sertifikat tanah. Namun pada saat Lava hendak memeriksa sertifikat tersebut, Rambabu yang merupakan asistennya langsung mengambil sertifikat itu dan berkata kepada Lava bahwa sertifikat ini harganya 2 kali lipat dari uang yang dipinjam. Mendengar itu akhirnya Lava menyetujui semua itu hingga pada suatu hari terlihat Lava yang telat menemui calon istrinya yang ia cari melalui biro jodoh. Karena pekerjaannya saat itu lumayan banyak. Sesamanya di tempat yang telah ditentukan, Lava hanya bisa terlihat pria yang merupakan pengelola biro jodoh. Di sana terlihat pria sangat marah kepada Lava karena kesalahan ini bukan yang pertama kali Lava lakukan. Pria pun enggan membantu Lava lagi mencarikan jodoh. Mendengar semua itu Lava meminta maaf dan memohon kepada pria untuk memberikannya 1 kesempatan lagi kepada Lava. Akhirnya dia pun dengan terpaksa memberikan kesempatan tersebut. Dan akhirnya Lava diperkenalkan kepada seorang gadis bernama Sri Paning. Bahkan keluarga Sri Paning menyetujui perjodohan tersebut karena bagi mereka Lava sudah cukup sukses di kalangan orang seusianya. Setelah berkenalan dengan keluarga Lava dan Sri Paning mulai melakukan pendekatan, mereka bertanya satu sama lain. Namun pada saat Sri Paning menanyakan mengenai kehidupan Lava, pria langsung datang dan menjawab pertanyaan Sri Paning. Ia menjelaskan bahwa Lava merupakan sosok yang baik, rendah hati, dan juga pekerja keras. Semua itu terpaksa pria lakukan karena ia tidak ingin perjodohan kali ini gagal. Namun, Lava yang mendengar perkataan pria hanya terdiam. Dan akhirnya mereka berdua resmi dijodohkan, bahkan waktu pertunangan telah pria siapkan. Namun beberapa hari setelah perjodohan itu Lava justru merindukan pria karena saat ini pria sudah tidak lagi menghubunginya. Karena tugas pria sudah selesai untuk mencarikan Lava jodoh. Kemudian, pada saat hari lamaran tersebut tiba terlihat keresahan dalam wajah Lava. Namun, saat pria datang secara tiba-tiba Lava mengatakan I love you di hadapan semua orang. I love you. Awalnya pria mengira bahwa kata itu ditujukan kepada Sri Paning. Akan tetapi Sri Paning menjelaskan bahwa kata-kata itu adalah untuk pria. Mendengar penjelasan itu semua tamu undangan yang berada di sana tercengang dan suasana pun menjadi sangat tegang. Tak berhenti di situ saja, Lava kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru menyadari selama ini orang yang mengerti terhadap dirinya hanyalah pria. Mendengar itu pria hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ungkapan Lava tentu saja membuat keluarga Sri Paning malu dan mereka benar-benar marah. Sehingga akhirnya pertunangan itu pun dibatalkan. Tak lama setelah itu Lava mendapat informasi bahwa kantor biro jodoh milik pria hancur berantakan. Semua itu tak lain adalah ulah keluarga Sri Paning yang tak terima terhadap kejadian yang membuat keluarga mereka malu. Dan kejadian itu membuat ayah pria marah kepada Lava. Bahkan semenjak kejadian itu pria enggan menemui Lava lagi. Masalah yang ia terima tidak berhenti di situ saja karena Yadagiri yang saat itu meminjam uang 1 crore telah menipunya. Karena ternyata Yadagiri adalah seorang pengusaha miras yang cukup besar. Dengan kepolosannya Lava mencoba menemui dan menagih uang yang dipinjamnya. Tetapi Yadagiri tidak mau membayar dan mengembalikan uang tersebut. Hal itu tentu saja membuat atasan Lava sangat marah. Bahkan asistennya pun memprovokasi keadaannya. Akhirnya Lava pun dituntut untuk mengembalikan semua uang itu dan jika tidak, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Lava yang sedang kebingungan mengenai permasalahan dalam hidupnya. Sementara Kusa berpura-pura sedih dan secara diam-diam, ia merencanakan sesuatu. Karena profesi yang Lava miliki dapat memberikan kemudahan kepada Kusa untuk mengambil semua uang yang ada di bank. Akhirnya, rencana pun dimulai. Kusa berpura-pura peduli dan akan membantu Lava menyelesaikan semua masalahnya. Kusa berkata bahwa ia akan menggantikan peran Lava di kantor dan ia akan menyarankan Lava untuk mengejar cintanya. Mendengar ide tersebut Lava sangat senang, begitu juga dengan Kusa yang senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Setelah keduanya setuju dengan rencana tersebut, Kusa pun mulai berganti peran dan memotong rambutnya sama seperti Lava dan ia langsung pergi ke kantor bank tempat Lava bekerja.
Sesamanya di sana, semua para karyawan dan satpam yang selalu memanfaatkan Lava sangat terkejut melihat perubahan sikap orang yang mereka anggap itu adalah Lava. Kemudian di sana Kusa berkata bahwa perubahan sikap ini dikarenakan pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Dan untuk membalas semua itu maka aku harus merubah sikapku, ungkap Kusa yang mereka anggap adalah Lava. Setelah itu untuk mempersingkat waktu, Kusa langsung bergerak mengambil uang yang berada di brankas bank tersebut. Namun sayangnya semua itu harus Kusa batalkan karena secara tiba-tiba anggota CBI tiba-tiba ke bank untuk melakukan tindakan antisipasi korupsi pasca demonstrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Semua brankas disegel, bahkan rekening dalam bank tersebut dihitung kembali. Di sisi lain terlihat Lava yang sedang menemui pria di sebuah mall. Di sana pria yang sedang memilih-milih sari. Lava meminta maaf kepada pria dan dia tidak ingin hubungan mereka berakhir begitu saja. Namun pria menolak dan memberitahukan kepada Lava bahwa ia akan segera menikah dengan pilihan ayahnya. Pria juga memberikan kartu undangan pernikahan kepada Lava dan berharap Lava dapat melepaskannya. Lava yang mendengar itu tidak menyerah begitu saja. Bahkan ia dengan berani mendatangi rumah pria yang saat itu sedang mempersiapkan pernikahannya dengan seorang lelaki yang bernama Albu. Lava menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang sangat mencintai pria, bahkan dia juga tahu mengenai diri pria yang sebenarnya. Di sana Lava memberitahukan bahwa pria adalah sosok wanita yang patuh terhadap keluarga, dan ia tidak berani untuk melawan kedua orang tuanya. Bahkan, sebenarnya pria terpaksa melanjutkan bisnis biro jodoh milik ayahnya dan mengubur semua cita-cita yang ia harapkan dari dulu. Bahkan Lava yakin bahwa saat ini pria juga terpaksa menerima perjodohan sang ayah. Ayah pria sangat kesal dengan kedatangan Lava. Ia langsung mengusirnya. Akan tetapi Lava enggan pergi dan dia tahu bahwa pria juga memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Lava juga menambah jika pria memang tidak menyukainya, maka ia ingin mendengarkan tolakan cintanya secara langsung dari pria. Pria yang mendengar semua itu tidak mengatakan apapun dan ia hanya bisa mencoba menenangkan suasana dan meminta Lava untuk pergi dari rumah. Ungkapan itu langsung membuat pria dan juga ayahnya terdiam. Kemudian pada malam hari, pria menemui Lava yang tengah duduk sendiri. Kedatangan pria adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahannya telah dibatalkan. Ayahnya pun mengerti mengenai perasaan pria saat ini dan akhirnya pria memilih Lava untuk dijadikan teman hidupnya selamanya. Dan masalah percintaan pun selesai. Sekarang tinggal satu masalah lagi, yakni tentang uang yang dipinjam oleh Yadagiri. Terlihat Kusa yang mendatangi markas Yadagiri. Di markas tersebut terlihat Rambabu yang merupakan asisten bank sedang bersama Yadagiri. Ternyata mereka berdua bersekongkol untuk menipu Lava. Kusa meminta kepada Yadagiri untuk melunasi hutangnya. Namun Yadagiri malah memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Kusa yang ia kira itu adalah Lava. Mendapat serangan tersebut membuat Kusa semakin marah. Ia dapat dengan mudah menghabisi semua bawahan Yadagiri. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Kusa, mental Yadagiri langsung ciut. Bahkan ia langsung melunasi hutangnya tersebut. Tak berhenti di situ, Kusa memiliki ide licik, di mana pada saat itu Kusa seolah-olah sedang ditelepon orang penting. Dalam perbincangan itu, Kusa berkata bahwa mata uang 2.000 rupiah tidak dapat digunakan lagi. Mendengar ungkapan itu, Yadagiri langsung panik dan meminta bantuan kepada Kusa untuk menggantikan uang 2.000 rupiah miliknya sebanyak 5 krur. Mendengar uang sebanyak itu, Kusa langsung menyetujui dan berjanji akan mengembalikan dalam kurun waktu 2 hari. Yadagiri setuju karena ia mengira Kusa adalah Lava. Setelah melakukan hal licik tersebut, Kusa segera pamit pergi kepada Lava. Ia beralasan akan pergi ke sebuah kuil untuk berterima kasih kepada dewa. Karena semua masalah Lava terselesaikan. Ia pun dengan senang hati mengizinkan Kusa pergi. Akan tetapi esok harinya rumah Lava didatangi ayah pria dan juga seorang polisi. Kedatangan ke sana untuk mencari pria karena adiknya melihat bahwa Lava lah yang telah membawa pergi pria. Mendengar tuduhan itu, Lava kebingungan karena tidak melakukan hal tersebut. Pada saat itu Lava hendak menjelaskan, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sekretarisnya dan memberitahukan bahwa Lava telah dilaporkan oleh Yadagiri karena penipuan uang sebanyak 5 krur. Tuduhan-tuduhan tersebut benar-benar membuat Lava bingung. Sementara itu anggota polisi yang mendengar informasi tersebut langsung membawa Lava untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Lava baru mengerti bahwa semua ini pasti ulah saudara kembarnya Kusa. Akan tetapi pada saat di perjalanan, mobil polisi tersebut masuk ke dalam kontainer. Di dalam mobil terlihat Kusa yang telah terikat. Lava yang melihat saudaranya langsung marah besar karena ia tidak menyangka bahwa saudaranya sendiri telah berkhianat kepada dirinya. Lava juga meminta Kusa untuk memberitahukan keberadaan pria yang telah ia culik. Pada saat mendengar itu, Kusa heran karena ia tidak pernah menyentuh dan bahkan dirinya tidak peduli terhadap pria.
Dan bagi Kusa justru dirinya lah yang berhak marah karena uang miliknya telah diambil oleh Lava dan itu semua dilihat oleh teman Kusa. Ungkapan itu membuat Lava kesal karena dirinya pun tidak pernah menyentuh bahkan tidak mengetahui uang yang disimpan oleh Kusa. Tak lama setelah itu Kusa mulai tersadar bahwa jika bukan mereka tentu ada orang lain yang pastinya mirip dengan mereka. Kusa menduga pasti ini perbuatan Jai yang merupakan saudara kembarnya. Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba seorang lelaki keluar dari mobil polisi dan membenarkan dugaan Kusa. Ia juga berkata bahwa Jai saat ini telah mengganti namanya menjadi Rahwana. Dan semua itu karena ulah kalian ucap lelaki itu. Ternyata laki-laki tersebut adalah kakak yang saat ini menjadi ayah angkat Jai. Scene kemudian berganti dan di sana kakak menceritakan bahwa Jai lah yang telah membakar panggung drama dulu karena kehadirannya yang tak pernah dianggap. Setelah melakukan itu, Jai pun memutuskan pergi untuk mencari orang yang mampu menghargai dirinya. Dan akhirnya ia pun sampai ke kota Bairampur. Kemudian, di sisi lain terlihat kakak yang sedang diincar oleh sekelompok gangster yang merupakan bawahan Misra. Itu semua terjadi dikarenakan kakak tidak pernah patuh kepadanya. Sedangkan Misra menginginkan semua orang berada di kota Bairampur tunduk terhadap dirinya. Lalu pada saat kakak menjatuhkan senjata lawan, Jai tiba-tiba mengambilnya dan ia tanpa ragu membunuh semua bawahan Misra. Melihat perbuatan Jai membuat kakak terkejut. Kemudian Jai berkata kepada kakak bahwa ia sangat benci terhadap orang yang haus akan pengakuan. Mendengar ucapan itu kakak sangat bangga dan akhirnya ia pun memutuskan untuk mengangkat Jai menjadi anaknya. Dan berkata keberanian yang ada dalam dirinya itu saat ini mampu menguasai sebagian besar bisnis ilegal di kota Bairampur. Sementara itu Misra dan saudaranya Tiwari merasa posisi mereka terancam karena kekuasaan Jai yang sudah sangat luas. Mereka memutuskan menyerang Jai melalui anggota parlemen yang bernama Sarkar. Namun Jai tidak kalah cerdik, justru ia dapat dengan mudah menyuap Sarkar uang dengan jumlah yang banyak untuk kebutuhan politiknya. Bahkan Jai tidak ragu untuk membunuh Tiwari yang coba-coba untuk melawannya. Berkat keganasan itu, Jai sangat ditakuti bahkan seorang polisi pun tidak berani bertindak terhadap dirinya. Tak berhenti di situ saja, Jai juga tetap membantu Sarkar dalam menjalani kegiatan politik. Hingga pada suatu hari seorang datang menemui Jai, orang tersebut bernama Danun Jaya. Ia merupakan saingan Sarkar. Kedatangan Danun ke sana adalah untuk mengajak Jai mengikuti pemilu dan ia percaya bahwa Jai akan menang dibandingkan dengan Sarkar. Dengar itu Jai tidak memperdulikannya, namun sikap Jai itu membuat putra Sarkar meremehkan dan menghinanya. Ia bahkan menertawakan Jai yang terlihat lemah. Mendengar itu membuat Jai sangat marah. Jai juga tanpa segan-segan memotong lidah putra Sarkar itu. Dan akhirnya hubungan baik mereka pun berakhir menjadi permusuhan. Dan Jai pun ikut dalam pemilu tersebut. Sementara itu Sarkar yang tidak terima terhadap perlakuan Jai kepada putranya memutuskan meminta bantuan kepada Misra untuk menyerang Jai. Serangan yang dilakukan oleh Misra itu membunuh tangan kanan Jai yang bernama Tapan. Tak lama setelah serangan itu Jai pulang dan ia pun sangat marah mengetahui orang kepercayaannya telah meninggal. Sepulangnya dari rumah Tapan, Jai pergi ke markas Misra untuk membalaskan dendamnya. Ia langsung menghajar semua bawahan Misra sendiri, bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Jai juga menghajar dan membunuh Misra. Setelah mendengar dendamnya terpenuhi, Jai melakukan kampanye di setiap daerah. Namun masyarakat di sana menolak kampanye Jai karena mereka tahu siapa Jai. Mendapat penolakan tersebut, Jai marah dan memperingati masyarakat di sana untuk tidak macam-macam terhadap dirinya. Kemudian sesamanya di rumah, kakak mencoba menasihati Jai untuk tidak melakukan kekerasan, karena itu tidak akan menghasilkan apapun. Pada malam harinya, Jai mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai orang yang memiliki wajah sama persis dengan dirinya. Lalu Jai pun memiliki ide dan berniat untuk mencari Lava, namun tak diduga Kusa juga berada di sana. Akhirnya Jai pun memutuskan untuk mengambil uang milik Kusa dan menculik pria agar saudaranya tersebut pergi ke kota Bairampur. Selanjutnya, scene berganti memperlihatkan Lava dan Kusa yang sudah tiba di rumahnya Jai. Di sana terlihat kembar tiga yang sempat terpisah kembali bersatu. Kemudian Jai memperlihatkan uang dan pujaan hati Lava kepada saudara-saudaranya tersebut. Di sana Jai memerintahkan kembarannya itu untuk menggantikan peran dirinya. Jai meminta Lava untuk mengikuti pemilu karena ia tahu bahwa Lava memiliki potensi yang baik. Sementara Kusa diperintahkan untuk memikat Simran yang tengah melakukan pendidikan di kota yang berbeda. Kusa harus bisa membuat Simran suka terhadap dirinya. Mendengar itu Lava dan Kusa pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui permintaannya Jai. Dan ternyata salah satu pelayan di rumah itu adalah paman mereka yang berada di Balarau.
Semua itu sengaja Jai lakukan sebagai balasan terhadap sikap pamannya kepada dirinya dulu. Scene pun berganti, memperlihatkan Lava yang berperan sebagai Jai tengah melakukan kampanye. Namun masyarakat di sana sangat membenci Jai. Di sisi lain juga terlihat Kusa yang berusaha mengungkapkan rasa cintanya kepada Simran. Namun Simran malah mencoba menembaknya. Pada malam harinya Kusa mengoceh kepada Lava. Ia meminta Lava untuk ikut kabur bersamanya dan Kusa akan membantu Lava untuk menyelamatkan pria. Kusa juga berkata bahwa Jai saat ini telah berubah, bukan seperti Jai yang mereka kenal dulu. Tetapi Lava menolaknya dan menjelaskan bahwa perubahan sikap Jai adalah salah mereka berdua karena dulu mereka tidak pernah menganggap keberadaan Jai sebagai orang yang selalu berkorban untuk mereka. Lava juga ingat terhadap pesan ibunya untuk menjaga satu sama lain. Tak hanya itu juga, mereka bertanggung jawab atas perubahan sikap Jai tersebut. Ia pun meminta Kusa untuk membantunya agar Jai bisa seperti dulu lagi. Mendengar itu, Kusa tetap tidak peduli dan ia hanya ingin pergi dan terlepas dari kehidupannya Jai yang sangat rumit. Tapi tak lama setelah itu Jai tiba-tiba datang dan bertanya mengenai hal yang mereka lakukan di sini. Mendengar pertanyaan itu, Lava memberitahukan kepada Jai bahwa Kusa hendak kabur. Kepolosan itu membuat Kusa mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian pada suatu malam saat mereka hendak makan, terlihat Lava yang sedang mencoba berbicara kepada Jai. Di sana, Kusa menceritakan tentang kebaikan Jai dulu kepada mereka. Lava juga mengingatkan Jai mengenai pesan ibunya, namun respon Jai penuh dengan amarah. Ia menghancurkan makan malamnya. Itu semua terjadi karena Jai sangat benci jika harus mengingat masa pahitnya dulu. Dan Jai juga mengingatkan kepada Lava untuk jangan pernah berbicara apapun mengenai masa kecilnya. Melihat kejadian itu, pria menyarankan Lava untuk menggunakan cara lain, yaitu dengan cara memenangkan pemilu agar Jai bahagia. Mendengar itu, Lava pun mengerti. Dan pada kampanye yang kesekian kalinya, Lava yang berpura-pura sebagai Jai melihat banyak petani yang sedang berhadapan dengan seorang rentenir. Karena mereka tidak mampu membayar hutangnya. Tanpa pikir panjang, Lava langsung menghampiri dan menyuruh rentenir untuk pergi. Lava juga mengingatkan bahwa mereka tidak boleh mengambil hasil panen para petani. Ia meminta pihak bank untuk mengutamakan kebutuhan para petani karena para petani memiliki potensi besar untuk memakmurkan suatu daerah dan juga kota. Lava juga meminta dalam waktu 2 hari ke depan pihak bank mampu memberikan pinjaman agar mereka tidak terlibat rentenir lagi. Melihat sikap Lava yang mereka anggap Jai itu membuat para petani sangat berterima kasih dan berkat perbuatannya itu sebagian besar masyarakat mulai mendukung Jai dalam pemilu. Sementara itu Kusa yang tidak bisa melawan dan hanya bisa melakukan perintah Jai, di sana Kusa memilih cara lain untuk membuat Simran jatuh cinta. Untuk menghemat tenaga, Kusa memilih mengikat Simran karena ia tahu pasti Simran akan menghajarnya. Di sana Kusa mengatakan bahwa dirinya bukanlah Jai, dan untuk membuktikan ucapan itu Kusa memvideo call Lava. Bahkan Lava juga memperlihatkan wajah Jai yang sebenarnya. Setelah mengetahui itu Simran pun percaya. Di sana Kusa juga memberitahukan bahwa Jai ingin menikahinya. Mendengar itu Simran terkejut karena ia tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh kakaknya. Kusa pun mengerti tentang apa yang Simran rasakan. Lalu Kusa memiliki rencana dan meminta Simran untuk berpura-pura jatuh cinta kepada Jai. Dan setelah itu Simran mampu dengan mudah membalaskan dendamnya. Sementara itu Kusa bisa pergi sembari membawa uang miliknya. Akhirnya rencana itu pun disetujui oleh Simran. Mereka pun pergi ke rumah Jai. Di sana Simran melakukan perannya dan seolah-olah mencintai Jai. Tentunya hal tersebut cukup membuat Jai bahagia. Kemudian tak terasa hari pemilihan pun tiba. Dan tak diduga dukungan terhadap Jai sangatlah banyak, bahkan posisi Sarkar dipastikan akan tergantikan oleh Jai. Tak hanya itu, secara tiba-tiba Simran datang dan ia memberitahukan kepada Jai bahwa dirinya akan tinggal bersama Jai mulai saat ini. Hal tersebut tentu saja membuat Jai senang. Ia pun mengizinkan Simran tinggal di rumahnya. Namun ternyata tujuan Simran sebenarnya adalah untuk membunuh Jai. Dan sebelum melakukan semua itu, Simran memberitahukan tentang rencananya untuk meracuni Jai kepada Kusa. Mendengar rencana Simran, Kusa ikut setuju karena sebenarnya Kusa mulai jatuh cinta terhadapnya. Dan ternyata Simran pun memiliki perasaan yang sama kepada Kusa. Setelah berbicara dengan Simran, Kusa pergi menemui Lava dan ia menceritakan mengenai rencananya dengan Simran. Kusa menjelaskan bahwa ia akan meracuni makanan dan minuman milik Jai, karena sebenarnya Simran hanya ingin balas dendam dan berpura-pura menyukai Jai. Bahkan saat ini Simran memiliki hubungan spesial denganku, ucap Kusa. Dan tanpa Kusa sadari bahwa orang yang diajak bicara itu adalah Jai. Hal tersebut tentu saja membuat Jai marah besar, karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Kusa. Ia menginjak Kusa, lalu Lava yang mendengar keributan itu langsung datang dan memohon kepada Jai untuk melepaskan Kusa. Begitu juga dengan Simran yang datang dan ingin
menyelamatkan Kusa. Namun Jai menahan dan melemparkannya. Di sisi lain kakak yang melihat amarah Jai tak terbendung mencoba menghentikannya. Namun semua itu tak mempan. Justru Jai mencekik ayah angkat itu dan menegaskan bahwa semua ini adalah balas dendam yang ia rencanakan sejak dulu. Dan siapapun yang ikut campur dirinya akan membunuh orang itu. Hingga akhirnya kemarahan Jai mulai stabil. Pada saat ia mendapatkan telepon yang memberitahukan mengenai pemilu yang pastinya akan menang. Ia pun melepaskan kedua saudara kembarnya. Setelah itu Jai yang merasa tugas Lava dan Kusa telah selesai memerintahkan kakak memanfaatkan musuh mereka Sarkar untuk membunuh kedua adiknya. Sementara itu Lava dan Kusa yang tidak mampu merubah kakaknya merasa bersalah. Mereka juga sangat merindukan Jai yang dulu. Mereka juga mencoba memohon kepada Jai untuk terakhir kalinya. Di sana Lava lagi-lagi mengingatkan Jai tentang janjinya kepada ibu untuk selalu menjaga Lava dan juga Kusa. Mendengar itu Jai dengan tegas menjawab bahwa semua ini adalah perbuatan kalian yang tidak pernah menganggap kehadirannya. Dan alasan kebencian yang sangat dalam kepada Lava dan juga Kusa dikarenakan mereka tidak memperdulikan mengenai kematian ibunya saat itu. Bahkan Lava dan Kusa meninggalkan Jai dalam keadaan yang benar-benar terluka atas kehilangan orang yang ia sayang. Mendengar itu Lava dan Kusa meminta maaf kepada Jai. Mereka benar-benar menyesal telah melakukan hal tersebut kepada Jai. Namun permintaan maaf itu tidak dia hiraukan oleh Jai dan dia pun memilih untuk pergi. Kemudian kakak memberitahukan kepada Jai bahwa semua yang telah diperintahkan olehnya telah siap. Sarkar dipastikan akan menunggu di sana dan bom pun sudah terpasang di mobil yang akan Lava dan Kusa gunakan. Setelah itu kakak juga mencoba menasihati Jai untuk memikirkan rencana tersebut dengan sangat matang. Karena Lava dan juga Kusa tetaplah saudara kembarnya. Akan tetapi Jai tidak merespon apapun dan ia memutuskan untuk pergi. Tepat pada keesokan harinya, Lava dan Kusa berpamitan kepada Jai. Di sana kakak menjelaskan bahwa uang Kusa dan juga pria akan menyusul nanti. Akhirnya mereka pun pergi. Ternyata pamannya yang dulu mengetahui rencana Jai, ia pun mendatangi Jai dan memohon kepadanya untuk tidak membunuh Lava dan juga Kusa. Pamannya tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berdua tidak salah, tetapi pamannya lah yang salah dan pamannya rela dibunuh asalkan Lava dan juga Kusa dibebaskan. Tak hanya itu, pamannya tersebut memohon kepada kakak untuk mengingatkan Jai. Kakak yang mendengar permintaan itu berkata bahwa ia sudah berbicara dengan Jai semalam, namun tidak menghasilkan apapun. Mendengar itu, Jai keheranan karena semalam ia tidak pernah mendengar nasihat dari kakak. Jai juga tersadar bahwa jika kakak tidak berbicara dengannya, pasti kakak mengatakan itu kepada Lava ataupun Kusa. Namun, hal yang membuat Jai benar-benar bingung adalah kedua adiknya tersebut tetap memilih pergi menggunakan mobil yang Jai siapkan. Jai pun mulai mencemaskan keadaan saudara-saudaranya dan ternyata yang diajak kakak bicara malam itu adalah Kusa. Di mobil Kusa menceritakan rencana yang diatur oleh Jai kepada Lava. Mendengar itu Lava sangat sedih, kemudian Lava kembali menjelaskan bahwa jika kematian ini mampu membuat Jai senang dan ikhlas, dan begitupun dengan Kusa. Namun pada saat di perjalanan, mobil mereka yang terkena ranjau yang telah disiapkan oleh Sarkar. Di sana terlihat puluhan orang yang merupakan bawaan Sarkar. Akhirnya Lava dan Kusa pun turun dari mobil itu. Hal itu tentu saja membuat Sarkar bingung melihat dua orang yang sama. Sarkar pun bertanya mengenai siapa Rahwana yang sebenarnya, karena targetnya hanyalah Rahwana. Mendengar itu Kusa berkata dan mengakui bahwa dirinya lah Rahwana. Semua itu Kusa lakukan agar Lava tetap hidup, karena Lava merupakan orang yang baik, tidak seperti dirinya. Melihat itu Lava tidak terima dan ia tidak mau melihat Kusa yang harus berkorban sendirian. Lava pun mengaku sebagai Rahwana. Sarkar yang melihat itu sangat kesal. Ia pun memutuskan untuk menembak salah satu dari mereka dan tembakan itu mengenai Lava. Melihat Lava yang terluka, Kusa berteriak memanggil namanya dan menolong Lava. Hal itu kemudian membuat Sarkar yakin bahwa Rahwana yang sebenarnya ialah Kusa. Dan tanpa pikir panjang, Sarkar langsung memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Kusa. Ia pun mencoba sebisa mungkin untuk melawan dan melindungi Lava. Sayangnya kekuatan Kusa tidak cukup kuat untuk menghadapi puluhan orang yang menyerangnya. Dan pada saat itu Kusa mulai menyerah. Jai datang dalam waktu yang tepat untuk melindungi adik-adiknya. Dan betapa marahnya Jai yang melihat kedua adiknya yang terluka. Ia langsung menghajar semua para bawahan Sarkar dengan membabi buta. Sementara kakak dan yang lainnya menyusul. Tak lupa kakak juga menonaktifkan bom yang terpasang di mobil. Saat semua para bawahan Sarkar habis, tiba-tiba Sarkar menikam Jai dari belakang. Mendapat serangan itu, Jai membalas perbuatan Sarkar dengan kekuatan terakhirnya. Hingga akhirnya Sarkar pun tewas. Setelah semuanya selesai, Lava dan Kusa langsung menghampiri Jai dan mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit. Namun Jai menolaknya karena ia tahu bahwa kematian sudah dekat.
Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, Jai juga berpesan kepada kakak yang merupakan ayah angkat untuk menjaga Lava dan juga Kusa seperti dia menjaga Jai. Tak lama setelah itu, Jai pun meninggal, dan film pun selesai.